Ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya. Adegan dibuka dengan seseorang berjubah hitam yang memantau pergerakan Ghislaine dan Elena di chapter sebelumnya yang berada di sebuah ruangan gelap yang mencekam. Pria berjubah itu sedang berada di tengah dengan dikelilingi oleh banyak orang. Lalu seseorang dari banyak orang itu menyalahkan dia karena kelalaiannya atau meremehkan pekerjaannya untuk menghabisi putri dari kerajaan Perdium. Karena keegoisannya itu berujung pada bencana atau kegagalan bagi kelompoknya. Lalu pria berjubah itu dengan muka kesal dan marah menjawab, ini semua terjadi karena Ghislaine Perdium. Dari jawaban itu, sontak membuat semua orang terkejut karena menganggap Ghislaine Perdium itu lemah dan tidak bisa apa-apa. Dengan muka tidak percaya seseorang dari kumpulan itu berbicara, apa kau serius menggunakan Ghislaine Perdium sebagai alasan atas kegagalanmu? Lalu pria berjubah hitam menceritakan, dia, Ghislaine, berbeda sekali dari informasi dan rumor yang tersebar. Rasanya dia seperti menjadi orang lain atau swordsmanship. Ahli seni bela diri, mana yang berada di tingkatan lebih tinggi dari Frank dan anak buahnya. Dia mengalahkan anak buah Frank dengan satu tusukan dan tebasan yang sangat cepat sekejap membuat anak buah Frank tumbang. Lalu dia menyerang Frank dengan keahlian swordsmanship yang lebih cepat dan hebat yang membuat Frank terpojok dan yang lebih mengejutkan lagi. Dia menggunakan sebuah jurus atau keahlian aneh yang membuat mananya dalam sekejap meningkat. Lalu dia menyerang Frank dengan keahliannya itu yang berhasil menusuk Frank dengan sekejap, yang membuat Frank tumbang. Selanjutnya, pria berjubah mencoba berdalih atau membuat alasan bahwa masalah The Guard sudah diselesaikan sehingga perang teritorial bisa dimulai. Ia memohon dengan sangat putus asa. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Sudut pandang beralih ke reaksi orang-orang di sekitarnya. Para petinggi atau anggota organisasi lain. Wajah mereka penuh amarah dan kebencian. Mereka mencemooh dan menghina pria berjubah hitam. Diam kau sendiri, bahkan tak bisa mencari informasi YG cukup dari satu orang anak. Apa kau sadar berapa banyak kerugian yang kita alami? Misi sederhana saja tidak bisa kau selesaikan. Dan sekarang kau mau minta kesempatan lagi? Lalu semua orang meneriaki dengan keras, habisi dia. Saat kemudian, sosok siluet gelap seorang pria, pemimpin organisasi, yang duduk di sebuah singgasana, dengan nada yang tegas dan mendominasi, berisik! Lalu dengan tatapan dan kemarahan, sang pemimpin bertanya, kesempatan macan apa yang kau inginkan? Saat panik pria berjubah berbicara, saya pasti akan menyingkirkan Ghislaine Perdium. Bagaimana? Seru orang-orang di perkumpulan atau organisasi itu, pria berjubah berbicara, bahwa dia teringat seseorang yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya. Siapa? Namanya adalah Cain Loges. Dia terkenal dengan tubuh yang kekar dan swordsmanship yang berdasarkan pada kekuatan. Meski usianya masih muda, kekuatannya itu sudah jauh di atas rata-rata. Dia sudah mengalahkan banyak ksatria pedang di utara, ditambah lagi, dia adalah sepupu Ghislaine, jadi pasti tidak akan sulit untuk mempertemukan mereka berdua. Suasana menjadi hening dan mencekam. Sosok pemimpin memberikan tatapan tajam, mata bersinar di kegelapan kepada bawahannya, pria berjubah, yang sedang berlutut. Sang pemimpin memberikan peringatan terakhir kepada bawahannya. Jangan melakukan tindakan bodoh yang menarik, perhatian yang tidak perlu. Kalau kau gagal, takkan ada kesempatan lain lagi. Ini adalah ancaman mati. Untuk bawahan tersebut, dalam keadaan tertekan dan takut, bersumpah tidak akan mengecewakan tuannya. Adegan berpindah ke sebuah istana kerajaan yang megah. Lebih tepatnya di area latihan istana. Ksatria tua, Fergus, berarmor biru, datang menemui Ghislaine. Tampaknya sedang berlatih, tiba-tiba dikejutkan oleh kilatan energi biru yang mengambil sebuah pedang dengan cepat. Pedang itu terbang ke arah Ghislaine. Lalu ksatria tua Fergus, apa ini? Di hadapannya, berdiri Ghislaine tuan muda Perdium dengan pos tenang, baru saja melepaskan teknik tersebut. Fergus tampak bingung dengan situasi yang terjadi begitu cepat, sementara Ghislaine menatapnya dengan santai. Ksatria tua Fergus masih terkejut dan bertanya-tanya bagaimana tuan muda bisa melakukan hal barusan, mengambil pedang jarak jauh hanya dengan energi tipis. Dengan wajah tanpa dosa, Ghislaine menjelaskan tekniknya. Oh, ini? Mana thread? Ia menjelaskan bahwa ia memadatkan mana dan membentuknya langsung menjadi seperti tali atau benang. Dengan nada merendah, yang justru terdengar sarkas bagi orang awam, ia menambahkan, bagi swordsman yang hebat, ini hal biasa, kan? Padahal, teknik memanipulasi mana menjadi benang fisik adalah kemampuan tingkat tinggi yang sangat sulit. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Fergus berubah menjadi takjub sekaligus bingung.
Ia melihat benang-benang mana yang dikendalikan oleh jari-jari Ghislaine. Luar biasa. Saya tidak pernah melihat, gumamnya. Ia mulai mempertanyakan bagaimana Tuan Muda bisa melakukan ini, padahal beberapa hari lalu dia belum bisa menggunakan mana, apalagi melatihnya, dan mempunyai ide menciptakan mana seperti itu. Dan bagaimana Tuan Muda Ghislaine memiliki kontrol mana sehalus dan sekuat ini? Ksatria Fergus menyadari bahwa kemampuan Tuan Muda Ghislaine ini jauh melampaui penampilannya. Setelah momen ketegangan dan pamer kekuatan itu mereda, suasana menjadi lebih hormat. Ksatria tua Fergus berbungkuk dan berbicara dengan tulus. "Terima kasih sudah melindungi Tuan Putri," ucapnya. Ghislaine tampak sedikit terkejut, namun tetap mempertahankan sikap dinginnya. Ia berbalik badan, seolah-olah itu bukan masalah besar. Dalam hatinya, ia merasa canggung menerima ucapan terima kasih itu, sehingga ia hanya menjawab, "Aku hanya melakukan hal yang sudah sewajarnya saja." Cerita melompat ke beberapa hari kemudian. Festival dihentikan sementara karena insiden sebelumnya. Pangeran Ghislaine dan Tuan Putri Aunt Elena duduk di sebuah meja makan ditemani Belinda. Elena mengeluh. "Semua orang pikir aku bohong saat ku bilang kaulah yang menyelamatkanku." Ini menunjukkan Ghislaine yang masih dianggap remeh oleh orang luar. Meskipun Elena tahu kekuatan aslinya, tidak ada yang percaya seorang pemuda biasa bisa mengalahkan pembunuh monster itu. Sementara Elena dan Belinda sibuk merengek kesal, Ghislaine tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wajahnya serius. Ia sadar bahwa menyelamatkan Elena saja tidak cukup. Musuh tidak akan menyerah begitu saja. "Aku tidak bisa terus mengontrol mereka selamanya. Aku butuh membangun suatu pasukan." Ini adalah titik balik. Ghislaine menyadari dia tidak bisa solo carry, berjuang sendirian selamanya. Dia mulai merencanakan untuk merekrut bawahan atau membangun kekuatan militer sendiri. Suasana hening dipecahkan oleh detail kecil yang agak miris. Pelayan menyajikan sepotong roti kering kecil di piring besar untuk Ghislaine. Ghislaine menatap roti itu dengan tatapan datar. Mungkin berpikir, cuma ini. Namun, belum sempat ia memakan rotinya, terdengar teriakan keras dari luar jendela, atau teriakan gaduh. Ghislaine langsung menoleh tajam ke arah jendela. Insting waspadanya menyala. Ghislaine mengintip dari jendela. Di luar gerbang terlihat kerumunan orang yang marah, dipimpin oleh seorang pria gemuk berbaju hijau. Masa berteriak, "Ganti rugi," dan "Keluar kalian." Elena terlihat takut dan bertanya, "Kau tahu mereka siapa?" Ghislaine tetap tenang, hanya mengamati situasi dari atas. Sementara itu, Masa mulai beringas dengan membawa senjata dan arogan. Masa memaksa masuk ke dalam kastil. Di tengah kebisingan Masa, pelayan Belinda mencoba menjelaskan situasi kepada Ghislaine. "Anda tahu kan, negara ini penuh dengan para pedagang yang mendapatkan penghasilan dari festival. Mereka tampaknya merasa dirugikan. Mungkin akibat dihentikannya festival. Tapi karena festivalnya dihentikan hanya setelah 1 hari, wajar mereka marah." Mendengarkan dengan tatapan tajam, namun tetap dingin, Ghislaine berpikir seberapa parah kerusakan reputasi dan finansial wilayah ini. Saat kemudian Ghislaine memerintahkan Pak Tua Fergus mengerahkan pasukan prajurit untuk menghadang atau menenangkan massa, para pedagang. Fergus menjawab perintah Ghislaine dengan mengatakan, "Kita tidak punya pasukan, sebagian besar pasukan sudah dikirim ke bagian depan hutan monster untuk pertahanan, karena serangan para orcs." Saat kemudian kita dijelaskan bahwa kerajaan Perdium adalah wilayah perang tanpa henti, karena menghadap atau berdekatan dengan hutan monster dan wilayah perang ras barbarian dari utara. Saat kemudian Ghislaine menghampiri Belinda dan mengajaknya untuk berdiskusi, Ghislaine bertanya, "Kau orang yang mengurus keuangan kan? Gunakan itu untuk menenangkan para pedagang di luar sana." Belinda menjawab bahwa uang yang dipercayakan kepadanya sudah tidak ada sisa lagi. "Mengapa?" seru Ghislaine. Belinda melanjutkan percakapan. "Apa Anda lupa kalau Count memotong dana karena Anda menghabiskan uang seperti air?" Lalu dengan kesal Ghislaine berbicara pada Belinda, "Kalau gitu aku pinjam dulu 100. Dengan cengengesan Belinda menjawab bahwa dia juga tidak memiliki uang sama sekali. Lalu saat kemudian, Ghislaine merenung duduk di jendela kastil dan berkata dalam hati, "Aku Kismin, tak ada uang, tak ada prajurit. Lalu apa yang masih aku punya? Tanpa uang, tidak ada yang bisa kulakukan meski memiliki pengetahuan masa depan. Saat ini, aku memerlukan uang terlebih dahulu." Lalu saat Ghislaine merenung dan berpikir, datang Ricardo, seorang prajurit atau pelayan yang memecah keheningan, berteriak dengan wajah yang panik, "Tuan Muda, ada masalah. Tuan Muda Kane ingin bertemu dengan Anda." Sontak membuat Ghislaine kaget. Saat kemudian adegan beralih dengan aksi brutal.
Tinju Kane yang diselimuti energi, aura, menghantam telak dada komandan. Dampaknya begitu besar hingga zirah besi pun tak mampu menahannya. Komandan memuntahkan darah, keuk, dan terpental hebat. Tulang rusuk atau organ dalamnya kemungkinan besar hancur akibat satu serangan itu. Setelah pertarungan usai, komandan yang babak belur terbaring di lantai. Wajah dan zirah besinya hancur karena pukulan Kane. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Ghislaine yang datang menghampiri. Sontak kejadian itu membuat Ghislaine kaget dan marah. Dengan mata biru menatap tajam penuh amarah, Ghislaine bergumam, "Di situ kau rupanya." Sambil berdiri di hadapan Kane yang bertubuh kekar dan besar. Saat kemudian Ghislaine, "Aku ingat wajah itu." Sosok pria besar dan mengintimidasi muncul dengan sapaan, "Halo, Ghislaine." Ini adalah momen pertemuan kembali yang penuh ketegangan. Kita diperlihatkan dengan wajah Kane Loges, pewaris dari County Loges yang beraliansi dengan Perdium. Dalam ingatan Ghislaine, Kane Loges adalah pewaris dari keluarga Loges yang beraliansi dengan keluarga Perdium. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Ghislaine menganggap Kane sebagai satu-satunya teman di saat itu. Dan musuhku. Kembali ke masa kini, Kane Loges terlihat berdiri di atas tangga dengan angkuh, sementara Komandan Skovan tergeletak babak belur di lantai. Ghislaine datang dan melihat situasi kacau tersebut. Komandan Skovan yang terluka memanggil, "Tuan Muda." Saat kemudian Ghislaine memanggil Ricardo. Bagaimana situasinya? Ricardo menjelaskan bahwa ada laporan mengenai keributan di sebuah bar, dan di sana kami menemukan Kane bersama Knight pengawalnya. Mengenal kami, dia bertanya, apakah rumor mengenai Tuan Muda Ghislaine memang benar? Jadi Komandan Skovan menjelaskan detail rumornya kepadanya. Tapi saat sedang menjelaskan, Kane mencengkeram mulut komandan. "Kau berani berbohong kepada pewaris Loges." Dan seperti itu kejadiannya. Lalu Kane berbicara dengan santai. Hei, jika kau mau memberitahunya, sebaiknya kau berkata jujur." Dia bilang kalau kau, yang bahkan tidak pernah berlatih, mengalahkan sesosok ORC dengan tangan kosong dan mengurus Knight pengawal pengkhianat itu sendirian. Itu alasan aku sedikit memukulnya agar dia sadar. Dengan santai Kane menghampiri Ghislaine. "Oh, ini tidak akan terjadi jika dari awal kau tidak berbohong." Di tengah situasi yang memanas, Ghislaine justru terdiam. Bukan karena takut dan bukan karena bingung. Tatapan matanya yang tajam menyorotkan sebuah kepastian. Dia menatap lurus ke arah musuhnya, menganalisis setiap gerak-gerik dan aura yang dipancarkan. Dalam benaknya, dia akhirnya memvalidasi dugaannya selama ini. Sambil menghela napas pendek, dia membatin, "Benar, dia memang tipe orang yang seperti ini. Tidak salah lagi." Ingatan kelam masa lalu tiba-tiba terlintas kembali. Memori tentang hari itu, hari di mana keputusasaan adalah satu-satunya hal yang tersisa. Di mana setiap kali dia, Kane, mengunjungi Perdium, dia selalu membuat kekacauan. Bahkan setelah membuat semua kekacauan itu, tidak ada Weigi berani mengatakan apapun karena aku sudah seperti bawahannya. Saat itu tidak ada yang meremehkan Kane karena rasa percaya diri, dan sifatnya yang pemberani dipuji sebagai kualitas yang pantas dari seorang pewaris. Tidak sepertiku, yang selalu merasa tidak berharga, tidak mampu, atau lebih rendah dibandingkan orang lain, baik secara fisik maupun mental. Itu alasannya aku selalu dikritik dan diremehkan. Sementara itu, Kane Logan yang berdiri dengan penuh percaya diri. Dia membusungkan dadanya, menunggu reaksi ketakutan atau kemarahan dari Ghislaine. Namun, detik demi detik berlalu, dan reaksi yang dia harapkan tak kunjung datang. Dalam hati Kane lihat orang ini. Kenapa dia diam saja? Tanda tanya besar mulai muncul. Taktik provokasinya gagal total. Biasanya, orang akan langsung menyerangku dengan provokasi murahan semacam ini. Tapi dia berbeda. Ketenangan Ghislaine justru menjadi senjata psikologis yang mulai mengusik kenyamanan Kane. Perang mental ini sudah dimenangkan oleh Ghislaine bahkan sebelum pedang dihunus. Adegan kembali ke beberapa saat lalu di kastil keluarga Loges. Di sebuah ruangan di dalam kastil, Kane sedang membuat kesepakatan dengan seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah itu menawarkan sebuah kesepakatan untuk menghabisi Ghislaine. Apa? Menghabisi Ghislaine? Kane tampak tertarik dengan kesepakatan karena imbalannya. Jika kau berhasil dalam tugas ini, Esteemed One akan mendukung penuh keluarga Loges. Dengan singkat tanpa berpikir panjang, Kane Loges menerima tawaran itu, dan pria berjubah ikut menemani dengan berpura-pura untuk menjadi Knight pengawal keluarga Loges. Kembali ke masa kini. Di hadapan Kane, Ghislaine berdiri tak bergeming. Matanya menatap tajam, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan analisa yang dingin. "Hei, apa yang kalian lakukan?"
Khan dengan sombong malah balik bertanya, "Kenapa kau diam saja? Karena kau tahu aku di sini, sebaiknya kau membawa hal yang telah dipersiapkan untukku." Dipersiapkan. Ghislaine teringat dengan ingatan masa lalu saat dia selalu disuruh untuk mempersiapkan alkohol dan perempuan setiap kali dia datang kemari. Aku mengabulkan permintaannya waktu itu karena aku tidak mau dihajar, tapi tidak lagi. Saat kemudian Ghislaine tidak melihat pria di depannya sebagai orang yang dia takuti, melainkan sebagai peluang. Dia menatap tajam dan bergumam dalam hati, "Selama ini ada di sini sumber uangku." Kemudian di momen ketegangan itu, Ghislaine justru, "Bukankah kau memiliki hutang untuk dibayar? Membayar apa?" Ghislaine melanjutkan bahwa harus mengurus semua permintaan Kane dengan uangnya sendiri. Maka dari itu, ia menagih 1000 gold, sudah cukup. Sudah termasuk bunga. "Bayar sebelum aku menghajarmu." Sontak reaksi Kane Logan berubah dari yang awalnya santai dan meremehkan Ghislaine, mulai tersulut emosi dan dia berdiri sambil menatap Ghislaine. "Sepertinya kau merasa benar-benar bertambah kuat hanya karena menyebarkan rumor palsu kalau kau menang melawan Knight." Saat kemudian, Kane yang mulai tersulut emosi sadarkan dirimu sambil mengepalkan tangannya. Ia bersiap untuk melayangkan hantaman mematikan. Namun, reaksi Ghislaine dengan santai menghindari hantaman keras itu. Lalu Ghislaine balik menghantam Kane dengan pukulan keras ke bagian dada, yang membuat Kane memuntahkan cairan merah dari mulutnya karena hantaman keras itu. Tapi saat Ghislaine melanjutkan serangan pukulan ke bagian mukanya, Khan berhasil menahan pukulan itu. Namun di luar dugaan tubuh besarnya ambruk tak berdaya. Rekannya Knight, sang pengawal, langsung panik. "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja?" teriaknya gemetar. Ia tak percaya bosnya tumbang hanya dengan satu gerakan. Rekannya segera memapah si bos yang sudah tak sadarkan diri sambil berteriak mundur. Night Order itu segera memapahkan yang ambruk sambil berteriak, "Mundur Ghislaine, kau kira apa yang sedang kau lakukan?" Suasana menjadi hening dan mencekam kerumunan mulai berbisik ketakutan. Tadi itu apa? Apa Ghislaine baru saja menghajar Kane? Apa ada yang melihat dengan jelas? Sementara itu, Ghislaine hanya berdiri santai. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. "Aha," gumamnya. Sepertinya dia baru saja menemukan sesuatu yang menarik dari pertarungan singkat ini. Setelah itu, Kane dan pria yang menyamar sebagai Knight pengawal keluarga Loges, dengan wajah licik merayakan keberhasilan rencana mereka karena telah memprovokasi Ghislaine. Hebat, semua orang beranggapan bahwa kesalahan ada di Ghislaine. Seharusnya itu cukup untuk membenarkan duel. Saat kemudian, Kane bersiap untuk melemparkan sapu tangan yang diartikan di kalangan bangsawan sebagai tantangan duel. Sambil berteriak, "Aku menantangmu Ghislaine." Tapi di luar dugaan dengan cepat Ghislaine lebih dulu melemparkan sapu tangan ke arah muka Kane Loges, yang membuat semua orang terkejut. "Aku menantangmu untuk duel, Kane Loges. Kau menghinaku, sang pewaris, di hadapan warga Perdium dan menyerang Knightku, menodai kehormatan bangsawan." Dengan tatapan percaya diri, namun mengintimidasi Ghislaine. "Kau tidak berencana untuk menolaknya, bukan? Baiklah, ku terima tantanganmu. Jangan menyesalinya bahkan jika kau mati." Dengan tatapan penuh percaya diri, Kane Loges dari keluarga Loges menjawab tantangan dari Ghislaine Perdium. Ghislaine dengan tatapan santai dan percaya diri memerintahkan Ricardo untuk memberitahu semua pedagang yang sedang demo untuk berkumpul di arena, karena Ghislaine akan membuat mereka untung besar. Saat kemudian, suasana di kota yang tadinya hangat dan penuh gairah, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Festival yang dinanti-nanti mendadak dibatalkan. Para turis terjebak dalam kekecewaan, uang di kantong mereka tak bisa dibelanjakan, menciptakan rasa frustrasi seperti pembakaran yang tak sempurna. Kekecewaan ini menggantung di udara, membuat atmosfer kota menjadi tegang. Namun, di tengah keputusasaan para pedagang dan kemarahan para turis, Ghislaine melihat ini bukan sebagai bencana, melainkan peluang. Ghislaine, dengan tatapan dinginnya, ia menyadari satu hal. Orang-orang ini butuh pelampiasan. Jika ada sebuah event yang bisa membakar uang dan adrenalin mereka, maka arus uang akan kembali berputar. Ghislaine memasuki arena. Sorak-sorai penonton, orang-orang melempar uang taruhan, suara riuh rendah penonton, teriakan semangat. Dan benar saja, Ghislaine menciptakan panggungnya sendiri. Sebuah duel dadakan digelar untuk menggantikan hiburan festival yang hilang. Terlihat para pedagang mulai bersemangat dan senang karena dagangan mereka mulai dibeli oleh para turis. Lihatlah antusiasme mereka. Orang-orang yang tadinya lesu kini berteriak gila-gilaan. Bursa taruhan dibuka dan uang mulai berterbangan. "Aku pegang yang pedang besar. Hajar dia!" Teriakan para penjudi menggema di seluruh arena.
Ghislaine berhasil memanipulasi situasi. Dari kota yang mati suri menjadi lautan manusia yang haus akan hiburan. Kemudian dengan muka datar penuh amarah Kaneloges menghantamkan pedang besarnya ke tanah. Beraninya kau menodai duel suci menjadi ajang jual beli. Akan kuperjelas ini sebelum kita mulai. Pedangku tidak akan berhenti meski kau menyerah. Ghislaine yang berdiri tenang dengan percaya diri. Karena sepertinya sudah banyak orang berkumpul, kita bisa mulai ini. Tapi saat kemudian, pria yang disebut sebagai Knight, penjaga, berseru, "Tunggu, aku tidak yakin taruhannya bisa dilanjutkan jika begini." Lalu pria gendut yang menangani ajang taruhan berbicara bahwa tidak ada yang bertaruh pada Tuan Muda Ghislaine. Jadi, sejujurnya hasilnya sudah jelas. Tuan Muda Kane yang seharusnya menang. Lalu dia melanjutkan dengan menyuruh seseorang untuk bertaruh dengan Tuan Muda Ghislaine. Saat kemudian Ghislaine bergumam bahwa pertarungan dengan Kaneloges yang diperlukan untuk memanaskan suasana agar uang taruhan semakin menumpuk. Ghislaine tidak bertarung untuk sorak-sorai, dia bertarung untuk menjalankan rencananya. Di saat itu, datang Komandan Skovan dengan muka babak belur, menaruh taruhan yang begitu besar untuk Tuan Muda Ghislaine. Mari kita ubah seperti berapa lama Tuan Muda Kane bisa bertahan. Aku bertaruh pada Tuan Muda Ghislaine, dibarengi dengan datangnya Elena dan Belinda yang berseru, "Ini cukup, bukan?" Pria gendut yang menjadi bandar dalam taruhan itu berseru, "Ya, ini sudah cukup. Kalau begitu kita mulai pertarungannya." Saat kemudian pertarungan antara Ghislaine dan Kaneloges dimulai. Ghislaine dengan muka datar meremehkan. Dengan santai Ghislaine mengeluarkan pedangnya dan mengayunkan pedangnya maju. Itu adalah bagian dari provokasi Ghislaine supaya pertarungan semakin menarik dan memanas. Dengan provokasi itu kan terpancing. Duel dimulai dengan Ken Loge yang melompat menghantamkan pedang besarnya ke arah Ghislaine. Sambil berbicara, "Sudah terlambat bagimu untuk menyelamatkan kehormatanmu sekarang." Tapi serangan Kane berhasil ditahan dan dihindari oleh Ghislaine. Karena dampak serangan Kane yang dahsyat membuat Belinda, Elena Ricardo, dan Komandan Skovan terkejut dan mengkhawatirkan kondisi Ghislaine. Lalu dengan ekspresi puas pria berjubah yang menyamar sebagai Knight, pelayan Loge tersenyum dan menjelaskan, serangan dahsyat dari Kane adalah cara agar supaya lawannya tak berdaya oleh kekuatan besarnya itu, dan lawannya akan mulai berpikir bahwa mereka tidak bisa menahan serangnya, dan mulai berusaha untuk menghindar saja. Pada saat lawannya sudah kelelahan karena menghindari semua serangannya, lawannya akan membuat celah dan membiarkan ajal menjemput mereka. Khan selalu menang dengan cara itu. Adegan berlanjut dengan serangan cepat Kane yang berhasil dihindari oleh Ghislaine dengan gerakan yang lebih cepat. Tapi kemudian satu serangan Kane dengan dahsyat menghantam Ghislaine. Ghislaine menahan serangan itu. Tapi yang mengejutkannya tubuh Ghislaine terlempar ke atas yang akan keluar dari arena karena kekuatan Kaneloges, yang membuat semua penonton kaget melongo karena Tuan Muda Ghislaine terlempar oleh serangan Kane. Saat kemudian, Ghislaine yang terlempar karena serangan Kane. Dia menghentakkan kakinya ke udara dengan dialiri manah dan bersiap untuk menyerang. Kau sudah melewati batas. Ghislaine melancarkan serangan tebasan ke bagian tubuh besar Kane. Kane yang besar dan lambat tidak bisa mengikuti kecepatan pedang Ghislaine yang meninggalkan jejak cahaya biru, aura mana. Karena serangan itu, Kane dan pria berjubah dengan ekspresi kaget terpaku bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Ghislaine dengan santai, "Kau pasti berpikir kau adalah yang terkuat karena lawanmu ketakutan saat kau menunjukkan sedikit kekuatanmu saja, hah?" Dengan ekspresi santai penuh percaya diri, Ghislaine bersiap melancarkan serangan lanjutan, "Izinkan aku membuka matamu." Yang membuat Ken tersulut emosi dan melompat menyerang ke arah Ghislaine. "Bagaimana kau melakukannya?" Tapi dengan gerakan yang cepat dan presisi Ghislaine berhasil menghindari semua serangan Kane. Saat kemudian Ghislaine bergerak dengan kecepatannya, menginjak pedang besar Ken sekaligus membuat Ken berlutut di arena. Dilanjutkan dengan serangan Ghislaine yang santai dan cepat menebas leher Kane. Tapi tebasan itu tidak membunuh Kane, melainkan hanya membuat goresan kecil di lehernya yang membuat Kane terpaku dengan serangan itu. Saat kemudian, karena serangan itu, kita diperlihatkan dengan Kane berlutut kaku di hadapan Ghislaine. Lukanya dangkal. Padahal dia bisa membuat luka yang dalam. Apa dia sengaja melakukannya? Dengan santai Ghislaine melemparkan pedangnya. Kemampuan jarak jauh ini tidak menghibur. Aku akan bertarung dengan tangan kosong. Yang membuat Ken Loges mengeluarkan ekspresi kesal dan amarah yang sudah tidak terbendung. Apa? Dilanjutkan dengan ekspresi penuh percaya diri sambil mengepalkan lengannya Ghislaine. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Dengan tanganku sendiri. Ghislaine mulai berjalan mendekati Ken sambil melipat lengan bajunya.
dan berseru aku akan menambah 2000 gold lagi, 2 kali lipat dari jumlah awal bahwa aku akan menang. Itu adalah cara Ghislaine memanaskan pertarungan dan mengambil keuntungan lebih besar dari pertaruhannya, karena Ghislaine sudah yakin akan kemenangannya. Di sisi lain, pria berjubah memasang ekspresi tegang sekaligus senang, karena dia yakin Ghislaine akan kalah, menantang Kaneloges dengan tangan kosong. Saat kemudian riuh para penonton menyaksikan pertarungan, pria gendut yang sebagai bandar dalam taruhan, semua taruh. Tambahan taruhan kalian, acara kali ini menjadi pertarungan tangan kosong. Tuan Muda Ghislaine melawan Tuan Muda Kane. Kembali ke arena pertarungan Ghislaine yang menatap Kane yang sedang berlutut. Kaneloges beranjak berdiri sambil memasang ekspresi kesal penuh amarah. Aku tetap akan menggunakan pedang. Ia menolak untuk menyerah pada gaya bertarungnya, meskipun lawannya lebih lincah. Kane bersiap untuk menghantamkan serangannya. Di sela pertarungan, Belinda bersorak memberikan dukungan, menambah tensi suasana di arena. Kane mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan penuh sambil berteriak, "Mampus!" Ayunan ini menciptakan efek tebasan yang sangat besar dan terlihat sangat berbahaya. Menghadapi serangan frontal tersebut, Ghislaine tetap tenang. Ia berhasil masuk ke dalam jangkauan serang, blind spot, lawan. Ghislaine, sepertinya aku memang harus menyadarkanmu. Ghislaine berhasil menghindar dan melakukan serangan balik yang sangat cepat dan telak ke arah tubuh Kane, memanfaatkan momentum dan celah saat lawan mengayunkan pedang besarnya. Ghislaine menunjukkan pergerakan yang sangat cepat hingga Kane tidak mampu mendeteksi gerakannya. Ghislaine berhasil masuk ke celah pertahanan dan mendaratkan serangan fisik yang sangat keras ke arah wajah Dagu, yang membuat Kaneloges tersungkur. Seakan tidak percaya dengan apa yang dialaminya Kane, bagaimana dia melakukannya. Kane akhirnya tumbang berlutut dengan kepala berdarah dan ekspresi penuh keterkejutan. Arena menjadi riuh dengan sorakan penonton yang terkesima oleh kemenangan yang tidak terduga ini. Ghislaine berdiri dengan tenang di hadapan lawannya yang sudah kalah dan berkata, "Pantas, aku hampir saja mati." Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa meskipun ia menang telak, serangan lawan sebenarnya tetap berbahaya bagi orang biasa. Karena amarah yang semakin membara Kane, beranjak untuk menyerang kembali dengan tebasan cepat. Tebasan itu bisa dihindari dengan kecepatan Ghislaine. Dilanjutkan dengan gerakan yang mengarah ke tubuh bagian samping Kane. Dengan tendangan lutut yang membuat Kane tidak berdaya, terbujur kaku, kembali tidak percaya dengan kejadian tersebut. Tapi serangan Ghislaine tidak berakhir sampai di situ. Dengan kecepatan dan akurasi tinggi, Ghislaine mendaratkan rangkaian pukulan yang sangat cepat dan brutal dengan teknik bertarung Ghislaine yang mematikan. Setelah dihujani pukulan, akhirnya Kane tumbang berlutut, kembali di tanah dengan luka di kepala yang mengalirkan darah. Dalam keterpurukannya, Kane tidak percaya dan bertanya-tanya, "Apa? Bagaimana berandal ini bergerak seperti itu?" Menunjukkan kebingungan atau ketidaktahuan, kenapa Ghislaine bisa melakukan itu. Saat kemudian, Ghislaine memegang kepala Kane yang sudah tidak berdaya, sambil mempertanyakan kenapa aku kasihan pada ayahmu, Count Loges membantu Perdium sampai akhir hayatnya. Tapi pola pikir anaknya berbeda. Lalu kita diperlihatkan dengan kilas balik 1 tahun yang lalu di kediaman kastil Kane Loges atau keluarga Loges. Di sebuah ruangan, terjadi percakapan antara Kane Loges dengan seseorang yang disebut Count Loges, ayah dari Kane Loges. Kane mempertanyakan kenapa ayah terus membantu Perdium. Padahal kondisi keluarga Loges juga sedang mengalami kesulitan. Kenapa memberi bantuan kepada Perdium tanah yang tandus? Ini sama saja seperti mengisi ember pecah. Dengan tatapan dingin, Count Loges menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Kane. Karena kami berteman. Percakapan singkat itu mengisyaratkan atau menjelaskan bahwa Count Loges dan Count Perdium adalah teman sejati. Saat kemudian adegan berpindah kembali ke masa kini, menunjukkan kondisi yang Kane yang babak belur, terluka parah, bersimbah darah, dan berada di ambang kekalahan. Ghislaine mengepalkan bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Tapi yang mengejutkannya, Ghislaine tidak melakukan serangan namun berdiri. Ini seharusnya sudah cukup memberimu pelajaran. Ghislaine mengulurkan tangan dengan tatapan penuh wibawa ke arah Kaneloges. Saat kemudian dengan wajah babak belur Kane yang sedang berlutut, aku mengakui kekalahanku. Yang membuat semua orang dan pria berjubah yang menyaksikan pertarungan kaget tidak percaya menyaksikan. Kaneloges kalah dari Ghislaine Perdium. Kemenangan mutlak Ghislaine Duel berakhir dengan kemenangan telak bagi Ghislaine. Seluruh penonton bersorak, Tuan Muda Ghislaine menang. Keluarga Ghislaine, termasuk adik perempuannya, terlihat sangat gembira dan bangga melihat kemenangannya yang tak terduga. Saat kemudian Kane yang sedang meratapi kekalahan dari Ghislaine, pria berjubah,
datang menghampiri Kane yang terduduk lemas di arena. Ia tampak terguncang dan tidak percaya bahwa ia bisa dikalahkan oleh seseorang yang selama ini dianggap sampah atau tidak berbakat. Ia terus bergumam, "Apa yang terjadi?" Karena merasa kekuatannya tidak berarti di hadapan Ghislaine. Pria berjubah mempertanyakan, "Kenapa Kane mengakui kekalahan begitu cepat? Hanya karena sedikit dirugikan? Apa yang kau lakukan? Padahal aku percaya kepadamu." Kane dengan ekspresi datar, "Pergi, aku selesai." Saat sedang meluapkan emosi dan kekesalannya, pria berjubah Ghislaine mendekat dengan ekspresi yang sangat dingin berseru, "Perhatian semuanya. Pria ini menawarkan diri untuk membelikan makanan dan minuman bagi kalian semua yang berkumpul di sini." Yang membuat pria berjubah kaget dengan pernyataan Ghislaine. "Apa? Aku tidak terima ini. Tarik kembali kata-katamu." Tapi dengan aura mengintimidasi, Ghislaine dengan tatapan tajam mencengkram bahu pria berjubah menekannya sampai berlutut. "Jika kau melarikan diri, kau tahu apa yang akan terjadi." Karena tatapan intimidasi dan aura membunuh yang pekat, pria berjubah hanya terdiam. Aku mengerti." Ghislaine kemudian berjalan pergi meninggalkan arena dengan tenang sementara sorakan penonton terus membahana. Kemenangan ini adalah titik balik bagi reputasi Ghislaine. Ini membuktikan kepada keluarga dan rakyatnya bahwa dia bukan lagi orang yang lemah, sekaligus memulai langkah pertamanya dalam rencana besar untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran di masa depan. Keesokan harinya, setelah kemenangannya di arena, Ghislaine mulai fokus pada persiapan logistik untuk rencana masa depannya. Ghislaine yang sedang berdada di sebuah ruangan dan menemukan sebuah peti kayu besar. Saat dibuka, peti tersebut ternyata berisi penuh dengan koin emas yang sangat banyak. Ghislaine tampak sangat terkejut dan senang melihat tumpukan harta tersebut. Ia berpikir bahwa jumlah emas ini sudah sangat cukup untuk memulai rencana pembukaan dengan menyewa mercenary kecil. Tapi saat sedang memikirkan rencananya, hal tak terduga datang Elena dan Belinda memberitahu tentang ulang tahun tunangan Ghislaine, yang membuat Ghislaine terkejut dengan fakta bahwa dia melupakan salah satu kehidupan pribadinya setelah kembali ke masa lalu. "Aku punya tunangan." Saat kemudian kita diperlihatkan dengan Ghislaine yang kaget dengan fakta bahwa Ghislaine mempunyai seorangan tunangan. Tunangan itu adalah Amelia dari Count Rayfold. Lalu Ghislaine mengingat kembali ingatan masa lalu tentang Amelia dari Count Rayfold yang digambarkan dengan seekor laba, dan dijelaskan bahwa Amelia adalah bangsawan di antara para bangsawan. Dia dikenal karena sifat dan tindakannya yang baik kepada semua orang tanpa memandang status, sehingga dia mendapat dukungan penuh dari semua orang atau warganya. Digambarkan dengan sebuah apel merah sempurna di balik cermin. Tapi narasi lain, ingatan Ghislaine menjelaskan kebusuk dan kejamnya Amelia yang digambarkan dengan apel yang busuk di sisi bagian belakang apel itu. Dengan ekspresi dan tatapan tajam Ghislaine bergumam pengkhianat. Bagi Ghislaine yang kembali dari masa lalu, Amelia bukan sekadar bangsawan, melainkan ancaman fatal. Lalu kita kembali ke masa kini di mana terjadi percakapan antara Ghislaine, Elena, dan Belinda. Ghislaine menanyakan kapan ayahnya akan kembali. Belinda menjawab pertanyaan itu dengan memberikan informasi bahwa Lord atau Count Perdium akan kembali mungkin seminggu lagi dari sekarang. Lalu Ghislaine dengan ekspresi dan tatapan tajam memikirkan rencana menyusun strategi atau mengingat bagaimana keluarga Rayfold beroperasi di masa depan. Lalu dia menoleh ke belakang dengan tatapan tajam saat akan meninggalkan ruangan. Terlihat jelas bahwa dia tidak akan tertipu oleh reputasi baik keluarga Rayfold kali ini. Karena Ghislaine telah kembali dari masa depan, Ghislaine beranjak pergi dengan tatapan percaya diri. Dia akan mendatangi keluarga Rayfold untuk mendapatkan uang dari mereka. Lalu adegan berpindah dengan ditunjukkannya sosok atau wajah dari Amelia Rayfold yang sedang berlutut, memegang sepasang sepatu. Di sebuah tempat umum yang ramai, Amelia dengan pakaian bangsawan yang anggun namun sederhana, berlutut di tanah yang kotor. Dia memberikan sepatunya sendiri kepada seorang anak kecil yang miskin, kotor, dan terluka. Pakai ini dengan wajah yang tampak sangat tulus dan lembut. Anak kecil tersebut terpaku, tidak percaya bahwa seorang bangsawan tinggi mau melakukan hal serendah itu untuknya. Kerumunan warga berteriak, "Terima kasih!" berkali-kali. Mereka benar-benar terpesona oleh kerendahan hati Amelia. Amelia berjalan bertelanjang kaki di atas tanah, dikawal oleh para prajurit. Tindakan berjalan tanpa alas kaki ini secara simbolis menempatkan dirinya sejajar dengan rakyat jelata, yang memperkuat statusnya sebagai malaikat atau orang suci di mata mereka.
Selanjutnya, adegan berpindah di sebuah gazebo yang mewah di taman milik keluarga Rayfold. Amelia duduk dengan angkuh sementara pengawal pribadinya, Ksatria Bernaf, berlutut di depannya. Bernaf sedang mencuci kaki Amelia yang kotor karena sebelumnya berjalan tanpa alas kaki di depan rakyat. Bernaf memperhatikan betapa kontrasnya kulit putih Amelia dengan kotoran dari jalanan. Bernaf berseru dan memuji tindakan Amelia karena akan menguntungkan dalam kompetisi penerus di masa depan. Alih-alih menjawab pujian Bernaf, tanpa peringatan, Amelia menendang wajah Bernaf dengan kakinya yang masih basah. Ia mempertanyakan pertarungan atau kejadian duel melawan pedang terbaik dari utara. Jika saya terus menang, orang akan mulai memperhatikan Anda, Nona. Bernaf menunjukkan kesetiaan yang hampir bersifat masokistik. Ia memegang kaki Amelia dan bahkan menciumnya, karena saya adalah pedang Anda. Lalu Amelia mengangkat dagu Bernaf. Ia memperingatkan Bernaf agar tidak lemah, karena dia telah banyak berinvestasi dan membesarkan Bernaf menjadi ksatria pengawal pribadinya. Lalu bagaimana dengan para pedagang? Bernaf menjelaskan bahwa dominasi atau rencana pedagang Arkium telah membeli seluruh material yang digunakan untuk pembangunan ulang hutan penjaga Beast, yang akhir-akhir ini setengah hancur karena serangan Oversea di Perdium. Intinya, Bernaf memberitahu bahwa dana dukungan yang dikirim setiap tahun ke Perdium telah didapatkan kembali. Dengan bonus rekrutan para prajurit atau knight yang terlatih dan cukup hebat memilih meninggalkan Perdium dan bergabung dengan Rayfold yang memuluskan rencana kita ke depannya. Di tengah percakapan yang sedang berlangsung datang seorang pelayan tua, datang memberitahu bahwa Tuan Muda Ghislaine, Perdium datang untuk mengunjungi Nona Amelia. Mendengar nama tersebut, raut wajah Amelia langsung berubah drastis. Matanya yang merah berkilat menunjukkan rasa tidak suka, kemarahan, atau ketegangan yang mendalam. Saat kemudian adegan berpindah ke sebuah ruangan tamu di dalam kastil, Ghislaine Perdium yang masuk tanpa permisi atau izin dengan gaya angkuh masuk ke ruangan langsung menduduki sofa di depan Amelia. Ia menyapa dengan santai, "Halo Amelia," yang menunjukkan bahwa ia memiliki status yang setara atau merasa lebih tinggi darinya. Lalu Ghislaine menjelaskan kedatangannya untuk memberikan hadiah ulang tahun sebuah bunga yang diambil dari seorang pedangan. Dengan menunjukkan bunga dan mengatakan akan membeli bunga dari sini mulai dari sekarang, dan menyebut nama pedagang Arctium. Tapi dengan tatapan heran dan tidak suka Amelia beranjak pergi dan berbicara, "Karena aku telah menerima hadiahnya, aku akan pergi. Selamat tinggal." Tapi saat kemudian dengan tatapan dan aura mengintimidasi Ghislaine, Amelia Rayfold duduk, yang membuat Amelia merasakan tekanan atau aura yang sangat kuat menyelimuti ruangan. Dalam batinnya, Amelia bertanya-tanya, "Tekanan apa ini?" sambil menatap tajam dengan mata merahnya yang tampak waspada. Lalu Ghislaine dengan tenang sambil memegang sebuah cangkir berterus terang kedatangannya ke Rayfold untuk meminta 10.000 gold. Hisang membuat Amelia terperangah dan berteriak, "Apa?" Kemudian Ghislaine dengan ekspresi dan tatapan dingin menumpahkan air di dalam cangkir. "Kau tidak berencana untuk menikahiku, kan?" Yang membuat Amelia terperangah dengan pernyataan itu. Lalu dilanjutkan dengan Ghislaine yang mengancam akan memberitahu semua rencana busuk Elena. Dimulai dengan Amelia yang secara diam membangun kekuatan atau pasukan menyebar di Rayfold, yang dimana pertarungan antara penerus memuncak Rayfold. Kemudian dengan ekspresi dan tatapan tajam, Amelia, "Seharusnya Anda tidak boleh berkata seperti itu, meski itu sebuah candaan." Dengan visual tatapan antara Ghislaine dan Amelia, Ghislaine bergumam tidak akan membeberkan rahasia itu dan menyimpannya untuk sementara waktu. Dengan catatan dia tidak bisa menjamin pernyataan itu kalau ia kembali dengan tangan kosong. "Amelia, itu tidak akan terjadi." Sambil berteriak memanggil, Bernaf sang ksatria atau penjaga Amelia. Saat kemudian, ketegangan mencapai puncaknya dengan kehadiran Bernaf. Dengan tatapan intimidasi, lama tidak bertemu Tuan Muda Ghislaine. Lalu Ghislaine mengingat Bernaf sebagai ksatria yang selalu berada di sisi Amelia, dan menjelaskan bahwa Bernaf adalah seorang individu berbakat yang memiliki potensi lebih dari pedang terbaik di utara saat ini. Dengan visual siluet Bernaf memegang pedang mengeluarkan aura mengerikan. Saat kemudian percakapan antara Ghislaine dan Amelia berlanjut. Dengan Ghislaine mengancam akan terjadi perang jika aku mati Disney. "Apa kau bisa mengatasinya?" Tidak menghiraukan ancaman itu, Amelia dengan tatapan dingin dan tajam bunuh pria itu. Dengan visual, Bernaf mengeluarkan pedangnya bersiap untuk menyerang Ghislaine, "Sesuai perintah Anda, Nona." Tapi Ghislaine dengan tatapan tajam penuh percaya diri berisap mengambil pedangnya. "Jika itu keinginanmu, sepertinya aku mau tidak mau harus sedikit serius."